Saya mau menanyakan mengenai eh, efek dari perbuatan seperti contoh kasus-kasus sekarang yang ada inilah ya, kejadian yang begitu mengenaskan, yang menimbulkan kematian. Terus eh, saya teringat dengan bagaimana si Habel ya, yang kematian si Habel yang dilakukan oleh kakaknya. Kemudian Tuhan mencari si Kain, menuntut apa yang kau lakukan terhadap adikmu gitu, sehingga darahnya sampai mengadu kepada aku gitu. Terus eh, melihat kejadian ini sehingga banyak hal yang membuat saya bertanya-tanya ya. Kejadiannya pada awalnya adalah tertutup sehingga bisa tersingkap gitu ya. Apakah juga darah itu seperti yang kita pelajari ada nyawa di dalamnya gitu, menuntut kepada Tuhan keadilan gitu. Apakah akan menimbulkan dampak yang makin besar yang akan berujung kepada malapetaka terhadap orang yang melakukan hal itu gitu loh Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan sulit ya, ini karena ini kan alam yang lain, dunia yang berbeda, ya kan. Kalau saya ngomong kan nanti jadi ini kan kayak si Tony Daud nanti kan klinik-klinik. Tetapi eh, alam semesta itu sangat adil, ya. Alam semesta itu sangat adil. Semua perbuatan kita, keputusan kita, misalnya saya mau pakai baju rok merah, itu mengaruhi sampai nanti loh. Apapun keputusan Anda hari ini, itu mempengaruhi keturunanmu. Sama seperti Abraham. Gara-gara Abraham memutuskan untuk percaya kepada Yehova Elohim, ya kan? Dia memutuskan untuk percaya. Bahkan ketika ditantang untuk menyerahkan Ishak anaknya yang tunggal itu, karena Ismailnya kan sudah dianggap mati kan, sama Abraham dikasihin loh. Kasihkan. Keputusan itu yang membuat Abraham menjadi orang pilihan kan. Dan keturunannya kan jadi diberkati. Sekalipun sudah tercerai-berai pun tetap dikumpulkan dan tetap menikmati janji Abraham. Keturunan-keturunan Abraham yang tercerai-berai, kalau mereka bertobat di tempat pembuangan pun, lihat ya, orang-orang Yahudi ini yang mengasihi Tuhan, sekalipun di tempat pembuangan, mereka hidupnya sejahtera loh. Makanya ada ayatnya di dalam Yeremia, ya, upayakan kesejahteraan kota di mana kamu tinggal, karena kesejahteranya adalah kesejahteraanmu. Coba lihat, orang Yahudi yang pergi ke Eropa, mereka kaya raya loh. Mereka diberkati. Dimanapun mereka dibuang, mereka hanya tidak bisa pulang ke Yerusalem. Itulah kesedihan mereka. Kalau mereka berani pulang ke Yerusalem, pasti banyak yang mati. Kayak tanah itu menjadi terkutuk kan. Karena kesalahan dari nenek moyang mereka lagi kan, yang lain kan. Tetapi setiap kali mereka keluar dari Yerusalem, mereka meninggalkan Yerusalem, dan mereka takut pada Tuhan, maka mereka diberkati loh. Orang-orang Yahudi kaya-kaya loh. Kalau ada yang miskin, ya asal mereka Yahudi, mereka akan dibantu oleh yang kaya. Selalu begitu mereka. Nggak ada orang Yahudi kere itu nggak ada. Nah, itu yang pertama ya. Jadi itulah sebabnya keputusan kita itu apapun keputusannya. Dan masalahnya, apakah orang ujuk-ujuk langsung membunuh? Enggak loh. Orang itu nggak ujuk-ujuk langsung membunuh. Karena Yesus sudah ngajarin kita dari kebencian dari awal. Mengapa orang bisa dihinggapi kebencian? Karena dia nggak punya kasih. Kenapa dia nggak punya kasih? Karena dia nggak punya Yesus. Kalaupun punya Yesus, dia nggak rajin berdiakonia. Kalau orang punya Yesus, pasti dia rajin berdiakonia. Makanya orang-orang yang tidak suka berdiakonia, saya yakin nggak punya Yesus dalam hidupnya. Ya kan? Itu kan berhubungan satu sama lain, kan sepele kan? Banyak orang, walaupun ini kan Kristen semua nih, kan yang urusan orang Kristen, Baradae, Brigjen J, apa itu semua orang Kristen semua. Tapi apakah mereka orang Kristen yang lahir baru? Saya kok yakin enggak ya. Apalagi sampai terjadi begitu, kalau dia lahir baru, kalau memang ternyata ada ketidaksengajaan pembunuhan, pasti langsung ngaku.
kalau dia lahir baru. Karena buat dia pengakuan dosa itu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan Yesus kan, itu lebih penting. Kalau dia lahir baru, ya orang-orang ini pasti nggak akan ruwet, saudara. Pasti dia akan langsung ngaku, nggak pakai ruwet. Nah, keputusan untuk pembunuhan itu terjadi dari awal, saudara. Dosa itu nggak langsung ujuk-ujuk bunuhin orang, enggak. Itu dari yang kecil-kecil, ketidaksetiaan yang kecil-kecil, cinta akan uang, ya kan? Mulai dia tidak setia, dia tidak lahir baru, terus digiring sampai akhirnya kita berani melakukan yang besar. Ketika saya sampai di satu titik mau disuruh bunuh orang ya, saking marahnya saya. Terus disitulah saya bilang, kalau saya lakukan saya nggak bisa balik. Oh, saya pernah sampai hampir mau bunuh orang yang saya bawa kemana-mana bawa pistol, tinggal tembak saja. Tetapi saya tahu saya nggak akan bisa balik kalau sudah laku ke sana. Saya ngalami ya perasaan itu seperti apa pengen bunuh orang. Pengen bunuh seberapa teganya sampai pengen bunuh orang. Nah itu saudara. Jadi itu diawali dari apa saudara? Diawali dari saya marah yang sepele kepada sesama hamba Tuhan, ya kan? Lalu saya mulai tinggalkan Tuhan, kemudian saya mulai dikit-dikit jadi jahat kecil. Saya SMP itu nggak berani saudara, apa namanya, nggak ada angin, nggak ada hujan tuh cucu saya ngelukain orang itu. Aduh, makanya orang-orang pada heran ngeliat saya waktu itu ya. Kamu pun nakalnya terlambat, Topo. Ya, sampai orang-orang pada bilang kamu tuh nakalnya terlambat. Kamu sih nakalnya waktu kecil, kamu nakalnya baru sekarang nakal. Gimana sih kamu ini? Saya hanya tersenyum ya. Itu semua diawali dari hal yang sepele ya. Itu Bu Sarma. Jadi nggak ujuk-ujuk. Nggak ada orang ujuk-ujuk langsung jadi jahat itu, nggak ada. Kesambet setan Pak, nggak ada. Itu sudah ada awal. Percaya saya, nggak ada orang kesambet setan, orang baik tiba-tiba jahat. Enggak, semua itu ada pintu masuknya pelan-pelan, pelan-pelan, lalu setan ambil alih pikiran kita, hati nurani kita. Semua itu dari pelan-pelan, ya, dari dikit-dikit, sampai akhirnya setan mengambil alih, membajak seluruh hati dan pikiran kita. Selama setan masih ada di dalam pikiran dan belum di hati nurani kita bisa perang, ada terjadi pergolakan, ya. Tetapi begitu kita sudah pasrah, seperti Kain, ya kan, dosa mengintip, siap menerkammu. Dimulai dari apa? Dari dia tidak punya iman. Abel punya iman, terus menerus dia persembahkan. Iri hati, iri hati, iri hati, iri hati, lama-lama dia jengkel, bunuh. Dosa mengintip kan sudah ada sebelumnya, sudah ada asal usulnya. Nah, apakah darah itu menuntut? Ya pokoknya hukum alam semesta ini adil sekali. Makanya nggak bisa. Kemarin ada pertanyaan juga orang Islam. Kalau memang itu Yesus Maha Kuasa, kenapa nggak langsung diampuni saja, nggak usah berkorban? Nah, itu kan maunya orang Islam. Makanya saya upload ulang itu perdebatan saya dengan Ustaz Masihud. Maunya orang Islam kan langsung ampuni semuanya. Kan bodoh kan? Konyol sekali kan ampuni semua. Bukan masalah diampuni semuanya. Lalu orang yang bersalah ini bagaimana? Nuntut kan? Yang satu bunuh, yang satu apa? Yang paling dirugikan ini kan nuntut. Saya minta balasannya apa? Nah, makanya kemudian orang yang diampuni dosanya ditimpakan kepada Yesus. Karena orang yang dirugikan ini pun juga punya dosa yang ditimpakan kepada Yesus. Kita semua orang berdosa.